Depresi. Mungkin kamu sering mendengar kata ini. Meski umum, depresi merupakan masalah yang serius. Bukan kesedihan atau rasa sepi biasa. Juga bukan tren di fase remaja. Tapi depresi medis yang bisa mempengaruhi perasaan, pemikiran, dan keseharian penderitanya secara persisten dan dalam waktu yang panjang. Di saat seperti ini, masalah mental seperti depresi semakin penting untuk kita perhatikan. Ya iya sih, fisik kita emang perlu kuat untuk melawan virus di luar sana. Tapi menurut aku, perasaan yang muncul dari dalam diri kita ketika dipaksa mengubah keseharian kita selama lebih dari 1 tahun ini pun sama pentingnya. Kamu tahu gak sih? Ternyata selama pandemi ini, lebih dari setengah populasi Indonesia mengalami masalah psikologis, termasuk depresi. Ya gak usah jauh-jauh sih, coba deh perhatiin sekitar kamu dulu. Karena katanya ya, sadar atau enggak, terdapat peluang bahwa 1 dari 6 orang di sekitar kita merupakan penderita depresi. Lebih berbahaya dari itu, gejala depresi juga bisa membuat penderitanya memiliki kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri, orang lain, hingga percobaan bunuh diri. Tapi jangan salah paham ya, depresi bukan menandakan orang yang lemah. Gejalanya bisa kok diturunkan, penderitanya bisa menjadi lebih baik dan bisa menemukan kebahagiaan. Kuncinya, kesadaran dan pengobatan. Sebagai mahasiswa mikrobiologi yang gak tahu banyak tentang psikologi, awalnya aku kira aku gak akan bisa ngapa-ngapain. Tapi untungnya aku salah, karena sekarang makin banyak penelitian yang mengajukan bahwa ternyata teman-teman aku, bakteri-bakteri baik yang ada di tubuh kita, khususnya di usus, punya kemampuan buat meningkatkan kesehatan mental kita. Karena ada nih suatu sistem komunikasi signaling 2 arah antar otak dan saluran cerna kita, namanya gut-brain axis atau GBA. Dari situ, aku mau mengajukan suatu proposal penelitian yang mempelajari lebih lanjut tentang potensi penggunaan bakteri untuk menurunkan gejala depresi. Kalau penasaran, keep on watching! Analisis potensi probiotik sebagai pengobatan gangguan depresif mayor. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan potensi probiotik sebagai psikobiotik dengan analisis pengaruhnya terhadap kondisi klinis dan kandungan metabolit pada pasien gangguan depresif mayor, serta untuk menentukan mekanisme aksi probiotik terkait dalam menurunkan gejala gangguan depresif mayor. Berdasarkan studi literatur sebelumnya, dihipotesiskan bahwa probiotik genus Lactobacillus dan Bifidobacterium berpotensi sebagai psikobiotik, di mana probiotik ini dapat memproduksi dan atau merepresi produksi senyawa neurotransmitter tertentu yang mempengaruhi aktivitas gut-brain axis. Kita masuk ke bagian rancangan metode penelitian. Secara garis besar, penelitian ini terdiri dari 5 tahap, yaitu pemilihan peserta, anthropometric assessment, pengukuran back depression inventory, pengukuran metabolit, serta analisis statistika. Perlu diperhatikan bahwa pada tahap yang diberikan tanda bintang, diukur atau dilakukan sebelum dan setelah intervensi. Kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu pemilihan peserta penelitian. Akan dipilih total 40 orang peserta yang telah terdiagnosis secara medis mengidap gangguan depresif mayor. Total peserta tersebut akan dibagi ke dalam 2 kelompok secara acak, di mana kelompok tersebut akan menerima perlakuan yang berbeda. Tetapi sebelumnya, peserta yang terlibat harus telah memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan dan juga telah menuliskan persetujuannya untuk mengikuti rangkaian penelitian. Selain itu, prosedur uji yang digunakan pun telah harus disetujui oleh institusi kesehatan dan penelitian yang terkait. Grup A dan Grup B akan menerima perlakuan yang berbeda. Setiap harinya, Grup A harus mengkonsumsi 1 kapsul probiotik yang mengandung Lactobacillus plantarum dan Bifidobacterium infantis. Sedangkan Grup B berperan sebagai kontrol placebo. Artinya, Grup B setiap hari harus mengkonsumsi 1 kapsul, namun sebenarnya tanpa sepengetahuan mereka, kapsul tersebut tidak mengandung probiotik yang akan diteliti. Intervensi ini dilakukan selama 8 minggu tanpa mengganti pola makan dan aktivitas fisik sehari-hari peserta, serta diawasi secara rutin oleh peneliti. Selanjutnya, metode pengambilan data.
Yang pertama adalah anthropometric assessment, yaitu pengukuran kuantitatif untuk memperoleh data tambahan seputar karakteristik keseluruhan peserta penelitian. Tahap ini dilakukan untuk memastikan keberadaan variabel lain yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian nantinya, seperti umur, body mass index, dan rata-rata konsumsi nutrisi peserta. Selanjutnya adalah penilaian Back Depression Inventory atau BDI yang menjadi data primer pada penelitian ini. BDI sendiri adalah kuesioner penilaian diri yang umumnya terdiri dari 21 pilihan ganda. Peserta nantinya akan diminta untuk memilih pernyataan yang paling tepat menggambarkan dirinya selama 2 minggu ke belakang, di mana sebenarnya setiap pernyataan yang dipilih memiliki poin masing-masing, mulai dari skala 0 yang menunjukkan keadaan paling tidak depresif hingga skala 3 yang menunjukkan keadaan paling depresif. Jawaban dari seluruh pertanyaan kemudian akan dikompilasi dan nilainya dikalkulasi hingga memperoleh nilai akhir yang dapat menunjukkan keadaan mental seseorang terkait dengan tingkat depresinya. Selanjutnya adalah pengukuran metabolit. Untuk mengukur beberapa metabolit ini digunakan sampel berupa sampel darah. Pengambilan sampel darah itu sendiri dilakukan pada pagi hari setelah setiap pesertanya melakukan puasa selama kurang lebih 12 jam. Dibutuhkan sekitar 10 ml sampel darah per pasien yang akan disentrifugasi pada 3.500 rpm selama 10 menit hingga terpisah menjadi 3 fasa. Fase serum, plasma, dan darah kemudian dipisahkan lalu disimpan pada suhu dingin yaitu minus 80 derajat Celcius. Terdapat 4 metabolit yang diukur untuk mendukung data primer pada penelitian ini. Yang pertama adalah konsentrasi serum insulin dan C-reaktif protein atau CRP. Untuk mengukur konsentrasi serum insulin dan CRP, digunakan kit ELISA komersial menggunakan prinsip sandwich ELISA seperti yang dapat dilihat pada gambar. Berikut ini adalah contoh prinsip kit ELISA komersial yang sudah ada untuk deteksi CRP dan kadar insulin. Untuk pengukuran CRP, antibodi MAB6405 akan menangkap CRP dari sampel pada permukaan wall mikrotiter. Lalu antibodi MAB6404 yang telah ditandai dengan biotin akan bereaksi dengan permukaan kompleks antibodi CRP tersebut. Kemudian partikel yang terkonjugasi streptavidin akan mendeteksi biotin sehingga dapat dikorelasikan dengan konsentrasi CRP. Pada pengukuran insulin, prinsip yang digunakan serupa namun menggunakan jenis antibodi yang berbeda dan target yang berbeda pula. Contohnya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya adalah pengukuran plasma THC atau Total Antioxidant Capacity menggunakan Ferric Reducing Ability of Plasma atau FRAPASI. Metode ini dilakukan berdasarkan pada prinsip reduksi kompleks ferric terprediltriazin menjadi ferrous terprediltriazin oleh antioksidan pada pH yang rendah. Untuk melakukannya, pertama-tama sampel plasma darah akan dicampur dengan reagen FRAP lalu divortex hingga homogen. Produk yang dihasilkan berupa Fe2+ TPTZ akan berwarna biru dan dapat dibaca oleh spektrofotometri pada panjang gelombang 593 nanometer. Absorbensi yang dihasilkan dapat dikonversi menjadi konsentrasi THC berdasarkan pada persamaan kurva standar yang telah diperoleh sebelumnya. Kurva standar tersebut telah dibuat dulu dengan metode yang sama persis namun tidak menggunakan sampel, melainkan menggunakan larutan yang mengandung Fe dengan konsentrasi yang telah diketahui pada rentang 100 sampai 1000 mikromol per liter. Perubahan absorbensi akan mengindikasikan jumlah THC pada plasma dengan satuan mikromol per liter Fe2+, di mana THC yang terukur meliputi total asam urat, asam askorbat, bilirubin, dan tocopherol. Metabolit terakhir yang diukur adalah glutathione atau GSH. GSH diukur dengan 96 microliter plate assay, di mana sampel darah akan dicampurkan dengan berbagai reagen hingga tercampur sempurna, lalu dibiarkan 30 detik untuk memastikan GSH terbentuk dari hasil reduksi GSGG. Kemudian ditambahkan beta NADPH, dan pengukuran GSH pun dapat dilakukan dengan spektrofotometri pada panjang gelombang 412 nanometer. Panjang gelombang tersebut menyesuaikan produk yang dihasilkan berupa TNB chromophore dari reaksi GSH dengan DTNB pada reagen. Data OD dari hasil spektrofotometri dapat dikuantifikasi sebagai konsentrasi GSH yang tereduksi dengan memasukkannya ke persamaan kurva standar yang telah diperoleh sebelumnya. Persamaan kurva standar tersebut diperoleh dari perlakuan pengukuran yang sama, namun menggunakan sampel yang telah diketahui variasi konsentrasi GSH-nya. Terakhir, dilakukan analisis statistika berupa analisis of variance atau ANOVA untuk menentukan signifikasi dari seluruh data yang telah diperoleh dengan tingkat kepercayaan 95%. Dari metode yang ada, akan didapat data-data yang penting untuk diolah dalam mencapai pembahasan dan kesimpulan. Yang pertama adalah data dari anthropometric assessment berupa rata-rata konsumsi nutrisi dan nilai BMI dari grup A dan grup B. Data tersebut perlu dibandingkan untuk memperoleh kemungkinan bias peserta, yang mana hasilnya akan sangat menentukan bagaimana cara peneliti mengambil asumsi dalam menganalisis data selanjutnya. Selanjutnya adalah nilai Back Depression Inventory yang merupakan data primer pada penelitian ini. Data ini menjadi patokan utama untuk melihat pengaruh intervensi terhadap kesehatan mental dan tingkat depresif peserta penelitian.
Hasil yang menurun pada akhir intervensi bila dibandingkan dengan sebelum intervensi akan menjadi indikasi terjadinya penurunan tingkat depresif peserta yang menandakan bahwa intervensi berpengaruh negatif terhadap gejala depresif dan berpengaruh positif terhadap kesehatan mental. Terdapat pula beberapa data sekunder berupa konsentrasi dari metabolit-metabolit, yaitu insulin, CRP, THC, dan GSH. Data sekunder ini berperan sebagai data pendukung yang dapat membantu peneliti dalam menganalisis fenomena yang terjadi pada data primer. Metabolit-metabolit yang terpilih untuk dianalisis sebelumnya telah diteliti dan dilaporkan memiliki pengaruh atau dapat menjadi indikasi keadaan mental seseorang. Misalnya, kadar insulin yang tinggi, CRP yang rendah, atau GSH yang rendah dapat menjadi salah satu indikasi bahwa seseorang sedang berada dalam keadaan mental yang tidak stabil. Maka pola perubahan metabolit tersebut ketika diberikan intervensi dapat menjadi salah satu bahan analisis untuk mendukung atau membantah hasil dari data primer. Dan yang terakhir adalah p-value pada ANOVA untuk memastikan signifikansi dari seluruh data yang telah didapatkan. Berdasarkan metode penelitian yang telah dirancang, dibuat pula rancangan waktu dan biaya penelitian. Dan diperoleh bahwa dengan perhitungan kasar, penelitian ini membutuhkan setidaknya 23 juta rupiah untuk membeli kit dan reagen-reagen yang dibutuhkan. Namun tentu saja, angka ini hanya berupa anggaran kasar yang masih dapat berubah seiring berjalannya waktu penelitian. Bila proposal ini disetujui, maka diperkirakan penelitian ini membutuhkan sekitar 3,5 bulan untuk berlangsung, mulai dari pencarian dan seleksi peserta, intervensi, analisis data dan pembahasan, hingga pembuatan laporan. Cukup sekian proposal penelitian yang telah dirancang, dan berikut adalah daftar pustaka yang digunakan untuk penyusunan proposal penelitian ini. Semoga presentasi aku tadi setidaknya ngasih sedikit ilmu baru buat kamu ya. Tapi kalau enggak, ya nggak apa-apa sih. Yang penting bisa ngasih banyak harapan baru kalau sebenarnya apapun yang lagi kamu alamin sekarang pasti bakal ada solusi baru buat ngatasinnya. Jadi buat kamu yang lagi berjuang, semangat ya. Buat yang lain, makasih udah nonton. Jangan lupa like dan komennya. Aku si lemah yang masih berusaha buat cinta sama diri sendiri. Gak takut kok kalah sama depresi di masa pandemi. Kalau kamu?